Belum bergabung mungkin Ibu siapa? Ibu Kurni. Sudah. Sudah ada. Tadi sudah. Bu Kurni monitor. Assalamualaikum Bu Kurni. Tadi keluar Bu. Mungkin jaringan. Baik. Rekan-rekan semua guru PAI yang hadir di forum meeting kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama belajar menimba ilmu yang insya Allah akan dibawakan oleh narasumber kita Ibu Haji Harun Nisa SAG MPD. Mudah-mudahan ilmu yang ditularkan kepada kita pada sore hari ini bisa kita cerna dengan baik, bisa bermanfaat dan insya Allah akan membawa syafaat kebaikan kepada kita semua. Amin. Insya Allah. Baik, karena ini sudah ada sekitar 29-30 partisipan, jadi kita mungkin sudah bisa dimulai saja dan mohon maaf untuk rekan-rekan yang tidak lagi atau agar tidak mengganggu yang membawa materi, agar diperhatikan speakernya di off-kan saat tidak lagi menyampaikan pendapat. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada mungkin yang tidak sengaja membuka speaker, saya sebagai host sore ini akan menutup. Terima kasih. Dengan hormat kepada Ibu Fasilitator kita, kami persilahkan. Bu Kurni kayak terganggu, bisa diambil alih saja, Bu Ira. Iya, Bu. Belum aktif speakernya, Ibu Nisa. Iya. Bu Nisa sudah. Bu Ira boleh diambil alih karena Bu Kurni tadi ngechat gangguan jaringan. Oh iya, Bu. Tadi saya sudah buka, Bu. Mungkin sudah bisa kita mulai untuk materi sore hari ini, yakni tentang pembelajaran PAI aktif, kolaboratif, dan menyenangkan melalui pesta topeng. Maaf, sebelum lanjut. Iya, Pak. Maaf, bisa nggak saya duluan? Pak Basri karena dulu, saya, Pak Kabit. Iya. Siap. Oh, iya Pak, silakan Pak. Oke, baik. Apakah suara saya bisa didengar? Siap, sangat jelas Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati Ibu narasumber Hajah Hairun Nisa SAG MPD. Yang saya hormati moderator kita Ibu Kurniawati Usman, yang diambil alih oleh host Ibu Andi Ira Susanti Latif SPDI MPD. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh Bapak Ibu peserta webinar pembelajaran PAI aktif, kolaboratif, dan menyenangkan melalui pesta topeng. Pak, ini menarik sekali nih. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan
karunia dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya melalui diskusi bagaimana mencari pola-pola, strategi, metode agar mutu pendidikan PA ini semakin meningkat. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat judulnya saja ini cukup menarik sekali nih. Ya, pembelajaran PAI yang aktif, kolaboratif dan menyenangkan melalui pesta topeng. Luar biasa ini. Jadi saya 12 tahun mengajar, belum pernah mendengar judul ini melalui pesta topeng. Saya belum pernah praktekkan juga. Jadi ini saya apresiasi Bu Nisa ini luar biasa, bisa berkreasi, berinovasi untuk mencari metode-metode pembelajaran bagaimana supaya anak-anak kita itu aktif terlibat di dalamnya, tidak hanya duduk-duduk saja pasif, tapi memang pembelajaran aktif ini kita inginkan anak siswa kita itu, peserta didik kita itu terlibat secara langsung dalam proses. Tidak ada yang gigi-gigi kukunya, tidak ada yang ganggu-ganggu temannya, ya. Tetapi semua aktif. Dan tentu saya sangat apresiasi narasumber bisa berinovasi, menemukan satu metode lagi namanya pesta topeng, supaya anak-anak kita itu, pesta topeng saya sudah bayangkan, pasti siswa aktif, pasti ada kolaborasi di dalamnya, ya. Tidak sama dulu pembelajaran aktif, tapi gurunya tidak aktif. Mohon maaf ya, ada dulu cara belajar siswa aktif. Terkenal dulu cara CBSA ya, CBSA. Siswanya belajar, gurunya pergi ke pasar. Aktif siswanya tapi tidak terpantau, itu terganti terus. Kalau yang ini insya Allah pasti karena akan difasilitasi oleh guru, difasilitasi oleh pembimbing. Ya. Kemudian berikutnya pasti ada kolaborasi di dalamnya. Ya, antar siswa itu sendiri. Mereka bekerja sama dalam kelompok itu untuk mencapai tujuan belajar mereka. Jadi, dan apalagi pesta topeng ini mereka, saya lihat tadi sepintar gambarnya itu, viewernya itu ada anak-anak kita pakai topeng. Dan itu sudah dikelompokkan, saya lihat tadi itu berbaris pakai topeng, ada Ki Ashari tadi, mungkin ulama-ulama atau tokoh-tokoh kita di dalam Islam. Pasti menyenangkan, pasti anak-anak suka. Ya, jadi kami dari bidang pendidikan madrasah atas nama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara tentu sangat mengapresiasi webinar kita pada kesempatan ini. Ini saja yang kami akan sampaikan, sehingga dengan ucapan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, pembelajaran PAI aktif, kolaboratif dan menyenangkan melalui pesta topeng, saya buka secara resmi. Mohon maaf Ibu Moderator, Ibu Nisa, dan seluruh teman-teman guru PAI. Saya langsung undur diri nih, Ibu. Ada kegiatan saya harus ikuti. Ya, dan mohon maaf semuanya. Lanjut, saya doakan semoga kegiatan ini sukses. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih Pak. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak Bapak Kepala Bidang Pakis Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Basri, MPD. Terima kasih atas dukungan dan dorongan moral bagi kami semua guru PAI untuk terus belajar, terus berkarya untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh anak bangsa, terutama pada bidang pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri kita sore hari ini, kepada yang terhormat Ibu Haja Hairunisa SAG MPD untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ibu Andi Ira Susanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya kita bisa bertemu pada sesi sore ini, Bapak Ibu, dan salawat serta salam tak lupa kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi. Dan terima kasih Ibu Andi Ira Susanti dan Ibu Kurniawati yang sudah membersamai kita, dan spesial buat teman-teman yang ikut dalam kegiatan ini. Tidak ada yang luar biasa jika Bapak Ibu tidak hadir pada momen ini. Insya Allah karena kehadiran Bapak Ibu lah, maka kegiatan ini semakin menarik dan menyenangkan bagi kita bersama. Insya Allah. Bapak Ibu, izin saya akan memaparkan materi saya. Tentunya momen ini adalah momen berbagi, jadi tidak ada yang lebih hebat di antara kita, tetapi kita saling berbagi. Mungkin saja hari ini saya yang ketepatan berbagi. Insya Allah Bapak Ibu akan berikutnya akan meminta waktu pada kombel kita nantinya untuk berbagi juga tentunya. Itu adalah harapan kami sehingga momen-momen webinar kita betul-betul bisa disemarakkan oleh kita, ya Bapak Ibu. Saya izin untuk share screen. Mohon izin Bapak Ibu kalau suara saya agak kecil, mohon diingatkan. Biasanya Jelas, jelas. Jaringan, soalnya tiba-tiba jaringannya lowbat. Oke, saya. Tema kita pada sesi sore ini yakni Pesta Topeng, yakni di mana saya ingin sekali ketika saya mengajar PAI khususnya materi tarikh atau sejarah, teman-teman anak-anak semuanya yang belajar di kelas itu merasakan aktivitas yang luar biasa dan bisa berkolaborasi, serta mereka juga bisa merasakan nikmatnya belajar. Tentunya ketika dia merasakan nikmatnya belajar, maka dia akan merasa senang. Makanya saya beri judul Pembelajaran Aktif, Kolaboratif, dan Menyenangkan Melalui Pesta Topeng. Dan ini adalah salah satu sisi gambar yang sempat saya dokumentasi. Saya kadang-kadang sempat dokumentasi, sempat juga tidak. Jadi saya terpikirnya sekilas-sekilas saja yang bisa saya dokumentasi. Alhamdulillah ini sempat didokumentasi walaupun hanya sekilas. Bapak Ibu, terjadi peralihan daftar isi. Ada situasi, tantangan, aksi, refleksi, kesimpulan, dan dokumentasi. Jadi saya mengacu pada latar belakang STAR, yakni situasinya seperti apa, tantangannya, aksi, dan refleksinya. Terjadi. Oke.
peralihannya bisa ya, Bapak Ibu ya. Oke, situasi. Izin Bapak Ibu, gambar ini terlihat? Bisa diperbesar sedikit Bu aja. Kayak kecil. Tertulis situasi, kelihatan? Enggak. Kurang jelas. Daftar isi Bu, yang kelihatan. Kelihatan hanya kecil. Daftar isi. Oh, ya, daftar isi situasi ini. Kalau situasi ini bisa. Situasinya yang terbaca. Ini sudah bisa ya? Sudah lumayan, Bu. Oke. Ini berarti dia kondisinya nggak bisa saya share presentation. Oke, situasinya yang latar belakangi saya membuat pesta topeng yang pertama yakni materi sejarah atau tarikh itu tidak menarik sebagaimana yang kita ketahui bersama. Biasanya anak-anak itu materi sejarah itu agak kurang minat. Jangankan anak-anak, kalau saya lebih kepada flashback kepada diri saya. Jadi ketika saya jadi guru agama, kemudian ternyata ada materi SKI atau sejarah ini, jujur saja saya langsung down. Kenapa saya down? Karena saya merasa bahwa ini adalah momok bagi saya karena saya sendiri tidak terlalu suka sejarah. Jadi pengalaman buruk saya ketika saya belajar sejarah, saya tidak pernah tahu apa isinya yang disampaikan oleh guru saya. Kemudian saya hanya sibuk menghitung langkah maju dan mundurnya guru saya untuk mengontrol kami. Ketika saya menjadi siswa, berangkat dari pengalaman buruk saya, kemudian saya berpikir, kalau seandainya saya sebagai guru, kemudian siswa saya hanya memperhatikan gerakan saya, maka sangat ironis, artinya saya mengulang sejarah pengalaman buruk saya kepada siswa saya. Maka kemudian saya berpikir bagaimana materi sejarah itu harus bisa terekam oleh siswa walaupun hanya sedikit. Minimal judulnya atau apanya yang adalah yang terekam sedikit. Maka kemudian saya mencoba untuk mencari tahu strategi apa yang harus saya lakukan. Kemudian kenapa anak-anak tidak tertarik dengan materi sejarah? Tarikh identik dengan menghafal kejadian di masa lampau. Seperti biasa tentu saja Bapak Ibu, kita tidak bisa melupakan sejarah konon kabarnya, tetapi kenyataannya kita sangat tidak ingin mengingat sejarah masa lampau karena identiknya dengan menghafal kejadian. Nah, ini adalah sebuah sebuah hal yang sangat tidak logis ketika kita menyatakan sejarah adalah masa lampau, tapi kita tidak mau menghafal kejadian masa lampau. Nah, akibatnya karena tidak mau menghafal dan tidak menarik, maka siswa jenuh dengan pembelajaran yang hanya berorientasi hafalan. Agak berbeda dengan ketika anak-anak menghafal Al-Quran, materi Al-Quran, di mana mereka kan hanya menghafal satu ayat di dalam biasanya untuk materi Al-Quran, 1 atau 2 ayat. Tapi anak-anak masih mau bersusah-susah untuk menghafal Al-Quran daripada untuk ketika kita mengajak menghafalkan materi sejarah. Itu yang saya melihat. Kemudian tokoh dalam tarikh atau tokoh dalam sejarah itu agak susah diingat, apalagi biografinya, walaupun hanya sekilas. Dan sebagaimana kita ketahui, tokoh-tokoh dalam peradaban Islam itu kan bikin anak-anak katanya, Bu Guru ini belibet sekali sih lidah kita ngucapin nama mereka. Oh iya, karena memang beda banget ya nama mereka, karena sampai berapa dari binnya dan lain sebagainya, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian hasil asesmen pada materi tarikh itu memang rendah. Kalau kita mengadakan sebuah kita membuat soal penilaian, itu biasanya kalau dari Al-Quran hingga tarikh, maka materi yang tarikh ini yang agak rendah nilainya. Kalau saya melihatnya di situ. Kemudian berangkat dari situasi bahwa nilainya rendah itu, maka saya menyajikan data empirik pembelajaran PAI. Data ini menunjukkan hasil belajar siswa pada materi tarikh itu rendah, yakni banyak siswa yang mengalami remedial untuk materi sejarah
Ini data lama 2018 sampai 2019 yang dulu saya pernah lihat. Itu 23% siswa tidak tuntas, kemudian tahun itu juga pada semester 1 34,7% siswanya tidak tuntas. Artinya kalaupun dia tuntas, kita juga berupaya untuk meniadakan nama-nama tokoh atau tidak biografi tokohnya. Biasanya kita soalnya juga ngasih cara yang mudah sehingga anak-anak juga supaya mudah dia menjawab gitu. Ketika ujian akhir semester, banyak siswa mengalami kendala dalam menjawab soal yang berkaitan dengan materi sejarah. Itu yang saya alami dan saya ngecek biasanya seperti itu. Nah, tantangan pembelajaran PAI. Ada beberapa hal ketika saya mencoba bahwa kayaknya pesta topeng ini menarik. Kenapa saya memilih pesta topeng? Saya terinspirasi dengan pesta topeng pada saat Halloween itu. Mereka kan datang seperti berpesta dan tidak saling kenal dan lain sebagainya. Kemudian saya berpikir, gimana ceritanya ya kalau kita bikin pembelajaran ala-ala pesta topeng, tapi sebenarnya yang dipakein topeng itu adalah tokohnya gitu. Nah, tapi menjadi tantangan bagi saya. Kenapa? Siswa belum pernah melakukan pembelajaran ini, jadi otomatis saya harus betul-betul menyusun skenarionya, kemudian menjelaskan, mengkonfirmasi langkah-langkahnya atau strategi saya sehingga terlaksana pesta topengnya. Kemudian mengajak siswa menyukai materi tarikh itu dengan cara pesta topeng. Itu harapan saya. Tantangannya adalah gimana caranya supaya anak-anak itu menyukai materi itu dengan cara pesta topeng. Kemudian ini juga mengaktifkan dan mengkolaborasikan antar siswa pada materi tarikh. Kan biasanya jujur saja kalau saya udah kepepet juga kalau ngajar materi tarikh biasanya tinggal disuruh buat resume aja. Dan akhirnya saya menjadi berpikir kalau setiap tahun saya hanya ngeresume, berarti peningkatan profesionalisme saya nggak ada dong, kompetensi saya. Maka saya mencoba membuat pesta topeng ini. Nah, materi tokoh itu terlalu banyak ya. Kalau bukan 9, 10 materi tokohnya. Kemudian bagaimana caranya anak-anak belajar? Nah, maka saya membuat strategi. Bagaimana mereka mau konfirmasi pemahaman mereka melalui compare and share ala pesta topeng. Artinya, pesta topeng ini sebenarnya adalah sebuah pengembangan dari model pembelajaran compare and share. Tapi saya kemas dengan cara pesta topeng, gitu aja sebenarnya. Kemudian desain assessment-nya, saya harus juga menggunakan assessment-nya pakai games, agar siswa itu tertantang dan berminat untuk belajar. Saya mencoba games-nya itu kotak informasi. Jadi nanti saya jelaskan sekilas saja, tetapi dokumentasinya tidak ada, karena memang saya biasanya kadang-kadang kelewat untuk dokumentasi. Nah, guru PAI perlu strategi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ini tantangan bagi saya. Gimana caranya saya menciptakan strategi pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian bagaimana saya mengembangkan desain pembelajarannya, yang saya katakan tadi pesta topeng, itu siswa itu tertarik atau mau. Aja terlempar kali ya. Nemu air Indonesia enggak ada ya? Sepertinya terlempar ya. Kayaknya terlempar. Biasa jaringan. Hilang. Iya. Sabar. Jaringnya. Saya saja tadi berputar. Oke, Bapak Ibu, maaf. Saya berapa kali terlempar. Oke. Bapak Ibu sampai di sini ya, mengembangkan desain pembelajaran pesta topeng untuk menarik minat belajar siswa. Ini tantangan bagi saya, bagaimana mengemas pembelajaran itu menarik. Maka saya membaca beberapa model-model pembelajaran, kemudian saya kembangkan. Karena kalau saya akhirnya memilih compare and share, kenapa? Karena saya melihat compare and share atau TPS yang biasa kita kenal itu adalah sebuah cara yang sederhana.
itu hanya berpasangan atau berpasangan itu kemudian saling share apa yang dia pikirkan. Nah, saya juga memikirkan hal ini kenapa? Karena saya melihat anak-anak saat ini literasinya sangat lemah. Jadi saya memilih Think, Pair, and Share ini karena saya merasa bahwa dengan anak-anak menguraikan tanpa membaca buku, maka anak-anak dipaksa secara halus untuk membaca dan memahami apa yang mereka telah tulis atau tuangkan dalam diskusi sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, aksi dalam kelas. Setelah saya memikirkan hal tersebut, kemudian tantangan berikutnya adalah gimana nih saya harus membuat aksi dalam kelas saya. Jadi saya ada 2 strateginya yang saya tulis-tulis. Yang pertama adalah bagaimana saya membagi kelompok belajar. Anak-anak saya bagi dalam kelompok belajar. Jadi karena tokohnya itu ada sekitar 9 atau 10, maka saya membaginya menjadi kelompoknya hanya 5. Kemudian diskusi kelompoknya itu kebetulan hanya biografi tokoh, kemudian presentasi ala pesta topeng. Itu strateginya, saya tuangkan dulu idenya. Nah, skenarionya yang pertama, minggu pertama jadi minggu pertama saya membagi siswa menjadi kelompok belajar dengan kelompoknya 5. Kemudian setiap kelompok itu membrowsing materinya. Jadi dia satu kelompok itu membahas 2 tokoh. Satu kelompok membahas 2 tokoh dan dia browsing materinya dan diskusi untuk persiapan pesta topengnya. Jadi dia diskusikan. Jadi saat browsing itu kemudian mereka bertanya juga tentang guru pesta topengnya seperti apa sih? Kita pakai topeng seperti topeng ninja atau topeng gimana? Saya katakan coba lihat gayanya orang pesta topeng yang keren-keren tuh. Kan makainya pegang apa gitu ya, kesannya kayak cakep gitu ya, yang begitu aja, nggak usah yang ditempel-tempel kayak anak-anak kecil, saya bilang. Browsing materi itu mereka mencari biografinya tokoh. Setiap kelompok itu membahas 2 tokoh ya. Nah, kenapa harus 2 tokoh? Karena minggu kedua itu kita mengadakan pesta topeng 5 tokoh. Jadi yang mereka akan sampaikan 5 tokoh dulu, fokus ke 5 tokoh. Kenapa tidak langsung 10-nya? Ya, karena ketika anak-anak saya pernah mencoba, jadi ini sebenarnya uji cobanya, saya pernah mencoba di satu kelas, itu 10 tokoh saya pakai. Saya langsung isi 10 tokoh, itu ternyata tidak efektif. Karena anak-anak hanya mengurai, habis itu lewat harinya lewat juga gitu, pas assessment lewat. Jadi minggu ketiganya saya assessment itu lewat. Nah, ketika saya mencoba di satu lagi, itu dia 2 kali jadi pesta topengnya, topeng 5 tokoh di minggu pertama, kemudian topeng 5 tokoh berikutnya di minggu berikutnya, itu berhasil. Artinya memorinya minimal. Paling buruk adalah siswa itu hanya tahu 2 tokoh yang dia tulis. Tapi kan ada strategi bagaimana dia bisa menambah tokoh berikutnya, yakni dengan cara dia TPS. TPS ini yakni Think, Pair, and Share itu tadi, ngobrol sama temannya dan lain sebagainya. Apa sih yang diobrolin? Yaitu tadi anak-anak ketika pesta topeng, ketika dia memakai tokoh A, maka dia harus menjelaskan siapa itu A, biografinya di mana, kemudian karyanya apa saja. Nggak usah panjang-panjang sih, saya mengatakan kepada siswa, nggak usah panjang-panjang, nah cukup saja kamu kenalkan namanya, dia siapa sebenarnya dia, kemudian apa prestasinya, apa ide-ide pemikirannya yang menurut kamu bagus, yang kamu tertarik pada ide-idenya, dan juga kalau sempat tahu di mana lahir dan wafatnya, itu juga luar biasa. Artinya saya tidak memaksa, tetapi saya bilang nggak usah terlalu banyak. Tapi akhirnya anak-anak nulisnya agak banyak-banyak juga. Kenapa? Karena kan baku lihat antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka termotivasi lah untuk merasa bahwa kayaknya kalau hanya nama, habis itu prestasi, habis itu
cuman buku-buku yang dia punya ini cuman sedikit. Boleh nggak kita tambahkan lagi umpama dia berteman sama siapa, Bu? Saya bilang boleh aja asal kamu memang mau mengingatnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kondisi minggu pertama setelah dia browsing, dia nulis, dia nyiapkan. Tetapi kita juga nggak bisa menafikan bahwa anak-anak itu kadang-kadang sukanya nunda-nunda waktu. Jadi pas mau gunting topengnya itu pas di minggu kedua, pas mau pesta topengnya. Tidak masalah, yang penting terlaksana dulu pesta topengnya. Karena memang tadi saya katakan bahwa mereka tidak melakukan presentasi ala pesta topeng. Itu sebenarnya adalah sebuah presentasi yang saya buat dengan cara pesta topeng. Biasanya kalau anak-anak kita buatkan sebuah diskusi, kelompok diskusi, itu kita membiarkan anak-anak itu maju ke depan, presentasi yang lain menyimak. Padahal anak yang lain tidak ada yang menyimak, itu kan. Saya rubah presentasinya dengan cara dia berbicara dengan temannya. Selain itu, saya juga mengubah strategi saya, mengubah cara anak-anak berbicara. Biasanya anak-anak itu selalu berbicara dengan cara membaca. Saya pikir kalau membaca berarti anak kelas 2 ya lagi latihan belajar membaca. Nah, kemudian skenario-nya adalah anak-anak boleh menulis pesan kecilnya satu sticky note itu untuk mengingatkan. Kemudian saya beri waktu dulu Bapak Ibu supaya dia siap mental juga. Silakan hafalkan apa tulisan-tulisan di sticky note kalian. Baca dengan seksama. Saya ngasih waktu dia untuk mengingat kembali apa yang dia tuliskan itu kurang lebih selama 10 menitan. Baru saya membuat kegiatannya. Jadi memang saya harus mempersiapkan kondisi mereka berbicara, memaksa mereka berbicara. Jadi saya mengandalkan jangan stepnya, ayo begini. Jadi saya harus memberikan sebuah stimulus atau sebuah arahan yang membuat mereka mengikuti step by step, walaupun perlahan. Karena daripada semuanya serba tak, ternyata tidak ada yang didapat, tapi perlahan sesuai dengan skenario saya bahwa mereka berbicara tanpa menggunakan HP atau tanpa membaca. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, refleksinya dari hasil kegiatan ini, yang pertama saya dapat mengukur tentang tokoh peradaban Islam, walaupun masih saja ada anak-anak yang tidak semuanya langsung berhasil. Kemudian memberikan semangat bagi siswa untuk mengenal biografi tokoh Islam. Jadi saya memaksa anak-anak mengenal tokoh Islam itu dengan cara pesta topeng, kemudian menjadi motivasi bagi sesama teman sejawat Bapak Ibu tentunya hari ini dalam mengembangkan pembelajaran berbasis pesta topeng. Makanya saya ingin ada proses berbagi. Kemudian konfirmasi pemahaman berbasis pesta topeng. Saya mengatakan konfirmasi berbasis topeng, yakni ketika anak-anak seumpama tokoh A dan tokoh B, ketika mereka bertemu maka mereka menceritakan, saling bercerita tentang tokohnya. Kemudian nanti dia berkeliling lagi, yang A bisa cari lagi tokoh C lagi. Jadi saya memberikan ruang mereka berpindah-pindah posisi. Tujuannya apa? Supaya mereka mendapatkan informasinya lebih dari satu tokoh. Setelah itu baru dikonfirmasi. Nah, sesi konfirmasi inilah untuk memastikan bahwa apakah mereka sudah memahami. Nah, siapa yang menguji kebenaran data yang mereka sajikan, maka itu adalah ahlinya. Ahlinya dalam hal ini siapa? Ya, ketika saya menyatakan bahwa ya silakan tokoh dari ini silahkan yang mau menjelaskan siapa dan lain sebagainya. Jadi memang ada proses konfirmasi. Kalau hanya anak-anak bercerita kemudian kita lewati, maka tidak ada konfirmasi. Takutnya anak-anak hanya bercerita lepas. Nah, ketika dia dikonfirmasi pemahamannya, maka anak-anak akan terjaga proses belajarnya. Jadi kekuatan dari proses pembelajaran sebenarnya adalah bagaimana kita mengkonfirmasi
kembali pemahaman mereka. Nah, berikutnya asesmen menjadi menarik dengan games kotak informasi. Games kotak informasi seperti apa? Ya, kotak informasi ini yakni setelah mereka sudah mengkonfirmasi, maka akan ada karena dia lima tokoh yang disajikan, maka akan ada 5 kotak. Kemudian anak-anak menuliskan apa yang dia ketahui tentang tokoh yang dia, maka bisa saja itu sedikit kotak tokoh yang mengisi, karena anak-anak bebas siapa saja boleh mengisi mana dia memilih. Jadi di satu tokoh selain tokoh yang kamu untuk mengkonfirmasi pemahamannya. Jadi dia tulis. Nah, nanti yang akan mengecek kebenarannya adalah tokoh yang memerankan. Jadi memang mengkonfirmasinya langsung secara sama siswanya juga. Nah, kemudian siswa bahagia dengan ekspresi senyuman. Nah, saya bisa melihat bahwa mereka kayak tidak belajar, guyon-guyonan, kemudian ketawa-ketawa selama proses dia menjelaskan, karena dia merasa, lucu saja ya kita pakai topeng, kemudian yang kita jelasin orang mati, kata dia. Jadi saya suka ketawa. Saya bilang, ya saatnya kalian mengenal tokoh Islam. Nah, tapi kan akhirnya tahu ya ada ininya. Ya Bu, ternyata banyak karyanya ya. Kita nggak pernah punya karya sebanyak ini. Dan lain sebagainya itu ketika kita ngobrol lepas. Kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berbasis pesta topeng dengan aktif, kolaboratif, dan menyenangkan, berhasil diberikan suasana yang menarik, kemudian dapat mendukung pemahaman terhadap tokoh peradaban Islam, kemudian melibatkan berbagai model atau metode, kemudian ada kotak informasi dan konfirmasi pemahaman, kemudian siswa juga didorong untuk belajar secara partisipatif, sambil tetap merasa senang tentunya. Aktivitas ini saya berharap teman-teman bisa memodelkan atau bisa ibaratnya ATM ya, sehingga pembelajaran ini bisa lebih baik lagi nantinya untuk pembelajaran PAI. Oke, dokumentasi pesta topeng. Oke, ini minggu pertama anak-anak berdiskusi, dia menyusun strategi, kemudian bercerita dan lain sebagainya. Ini adalah diskusi pertama, jadi bebas aja dia mau kemana dan lain sebagainya. Untuk browsing, jadi di sini adalah anak-anak bebas menggunakan HP, tentunya saya ada di dalamnya. Bapak Ibu tidak mungkin diskusinya bisa berjalan kalau gurunya nggak ada di dalam, ya. Jadi ini mereka browsing, proses minggu pertama HP boleh dipegang. Nah, minggu kedua secara otomatis dia sudah tidak memegang HP lagi. Kenapa? Nah, ini kesalahannya. Mereka menempel dan lain sebagainya pas mau tampil. Jadi karena memang selama ini dia nggak pernah merasakan pesta topeng seperti apa. Jadi baru mau mencari, jadi ya lumayan ini ngabisin waktu juga 10 menit karena memastikan mereka betul-betul terlaksana. Sebenarnya secara pribadi waktu di awal ini saya sedikit, aduh ini gimana ini waktunya dan lain sebagainya, tapi saya berusaha sabar karena memang ini awal. Kemudian kalau saya langsung mengambil keputusan untuk ya udah menempel aja, dan kalau kita nggak ngasih waktu itu malah anak-anak memang sengaja menskenariokan supaya batal. Pesta topengnya ada kan langsung tinggal menggunting saja. Nah, itu yang saya hindarkan. Makanya selama mereka menggunting, saya mengkonfirmasi, anak-anak ini berapa menit nih nempel-nempelnya, gunting-guntingnya? 10 menit Bu, boleh enggak saya tawar 5 menit? Iya. Kenapa harus tawar-menawar Bapak Ibu? Karena biasanya anak-anak itu senang kalau panjang waktunya, yang kayak nggak belajar, kayak main-main. Nah, saya ngasih waktu 5 menit. Tapi saya tahu 5 menit itu nggak mungkin. Jadi ketika waktunya 5 menit habis, saya pakai timer Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan namanya, kita memaparkan bahwa saya menggunakan waktu, maka kita harus konsekuen dengan alisan kita Bapak Ibu. Jadi saya bilang, oke, saya kasih timer ya 5 menit. Nah, saya pakai masang timer. Jadi begitu bunyi mereka kaget. Bu Guru udah bunyi, masih belum selesai Bu. Oh iya, kalau gitu kita berapa menit lagi nih nambahnya? 10 menit Bu.
Gimana ceritanya 10 menit, tawar lagi. Jadi kita memang harus terjadi jual beli di dalam waktu aja jual beli kita. Kenapa? Karena itu menunjukkan minat mereka, interest mereka untuk belajar tuh ada. Kalau mereka terjadi interaksi kita, walaupun hanya tawar menawar waktu. Oke, 5 menit ya, bolehkah? Kemudian mereka bertahan. Belum tentu selesai. Oke, kalau gitu 6 menit. Jadi saya nggak mau dia mengupayakan 10 menit. Baik Bu, 6 menit ya. Udah saya pakai timer lagi. Ketika sebelum waktunya 6 menit, saya mengingatkan, anak-anak kurang 2 menit. Ibu guru, ini sudah waktu yang sudah lewat, jadi tidak ada perpanjangan waktu ya, saya bilang. Di mana-mana pemain bola juga kalau mau penambahan waktu itu harus ada aturannya. Nah, sekarang kayaknya udah nggak ada aturan itu. Jadi mereka bergegas. Nah, inilah strategi pertama yang saya lakukan untuk meminimalisir kegagalan pesta topeng. Dan jujur lumayan beresiko sebenarnya saat itu. Dan alhamdulillahnya pesta topengnya bisa berjalan. Ini adalah, saya boleh izin. Oke, ini saat mereka menggunting. Nah, ini sebagian sudah selesai. Nah, ini pada posisi, oke sebentar. Oke, ini pada posisi mereka sudah selesai, maka saya mengarahkan mereka keluar dari kelas. Kemudian saya suruh berbaris. Kenapa saya suruh berbaris? Supaya mereka bisa merasakan bahwa ini kita betul-betul bermain pesta topeng gitu. Nah, pada posisi dia berbaris, saya meminta mereka harus berbaris dengan yang bukan gambar yang sama. Jadi harus dengan orang yang berbeda tokohnya. Kenapa harus berbeda? Karena saya menginginkan mereka terjadi interaksi. Nah, pada posisi ini, inilah TPS pertama dilakukan. Jadi, mereka saya tentukan dulu, ini barisan yang di sini, yang bagian kiri, ini adalah pembicara pertama, kemudian yang ini kanan adalah pembicara kedua. Jadi, saya mengatakan, oke, pembicara pertama, silahkan sampaikan tokoh yang kamu pegang, atau siapakah kamu, kemudian dia menceritakan. Kemudian tokoh B itu mendengar, menyimak, karena memang posisinya menyimak, dan pastikan HP tidak ada di anak-anak, jadi dia harus ngantongin kalau memang dia takut HP-nya hilang di kelas. Kemudian sticky note yang tadinya dia sudah baca, itu wajib disimpan, tidak boleh ada. Nah, kadang-kadang anak-anak juga suka apa ya, suka iseng. Jadi kebayangkan Bapak Ibu, sticky note-nya ditempelkan di baliknya gambar ini. Kan dia pas wajahnya menatap itu topengnya, tapi kan di baliknya itu catatan dia. Jadi saya memeriksa dulu. Jadi siapa yang nempelin, saya cabut. Jadi mereka ketawa semua, wah ketahuan. Jadi kita betul-betul mensterilkan ini sih. Kalau kita memang ingin anak-anak literasinya benar, walaupun umpama dari 100 kata yang diucapkan temannya, yang dia bisa simak, yang dia bisa terima hanya 20 kata, itu sudah jauh lebih baik daripada tidak ada yang dia simak, kan gitu. Makanya saya sterilkan dulu, sehingga mereka betul-betul dengar dan dengan baik. Nah, ketika mereka sudah selesai ini, saya kemudian mengajaknya berpindah tempat. Nah, ini berpindah, itu step pertama. Nah, ini dia bertiga di sini. Nah, ini bertiga mencari lagi 2 tokoh baru yang ingin dia cerita. Jadi dia bersama tokoh baru lagi. Kalau tadi dia berpasangan sesuai minatnya, kalau yang kedua ini adalah dia berpasangan, dia harus mencari 2 tokoh baru lagi. Jadi secara, nah ini juga kita harus meng-cross check. Coba saya lihat, oh gambarnya udah sama belum? Gambar ada yang sama nggak? Oh iya. Jadi kita harus meng-cross check. Kalau ada yang sama, karena mungkin kondisi, mungkin ada anak kelebihan kelompoknya, itu nggak masalah. Tapi pastikan dulu beberapa temannya itu tersterilkan dari kesalahan-kesalahan itu. Ya pasti akan ada yang namanya kesamaan satu. Tapi kalau satu tokoh aja yang sama nggak masalah. Tapi kalau sampai 2 tokoh yang sama di kelompok itu tidak boleh. Biasanya saya demikian. Nah, ketika mereka sudah menceritakan ini,
selesai, ini yang kedua. Nah, ini adalah sisi konfirmasi yang saya katakan. Jadi ini yang maju adalah ketika saya menyatakan silakan sekarang kita ingin menyimak hasil pendengaran atau hasil presentasi teman kita tokoh A. Maka semua yang mendengar cerita tokoh A itu akan berdiri untuk mengkonfirmasi apa yang disimak. Tokoh A itu akan berdiri juga. Nah, ini dia adalah tokoh yang akan meng-cross check atau menyampaikan kebenaran hasil konfirmasi tadi. Jadi saya betul-betul hanya mengatur, memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Jadi saya tidak akan membenarkan, tetapi saya meng-cross-check kepada teman yang memiliki tokoh. Artinya saya sebenarnya mencoba untuk mensandingkannya menjadi ini adalah tokoh ahlinya dan ini bukan ahlinya, dia lagi memaparkan cerita tentang tokoh A, kemudian ahlinya itu akan menyampaikan tambahan atau konfirmasi kesalahan-kesalahan dari paparan temannya. Jadi saya langsung merujuk kepada sumbernya. Saya ingin anak-anak mulai belajar bahwa sumber baca, sumber itu bisa juga bisa saja temannya, bisa juga dengan mereka memposting. Itu yang saya inginkan. Jadi ini adalah mereka. Nah, oke, saya kira itu yang bentar. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, oh ya, tadi sebenarnya di setiap itu ada assessment kotak informasi itu tidak terlihat. Jadi kotak informasi itu seperti tadi yang saya katakan Bapak Ibu. Ada 5 kotak. Kemudian anak-anak disuruh menuliskan satu tokoh yang dia simak dan dia ketahui, kemudian dia akan tulis, kemudian kalau dia memilih tokoh A, maka informasinya dia masukkan di kotak A. Kalau dia memilih tokoh C, maka dia harus memasukkan di tokoh C. Adapun nanti yang akan mengecek kebenarannya adalah tokoh yang mengetahuinya. Jadi langsung dikonfirmasi oleh siswa. Jadi siswa memeriksa, oh ini kurang ini kurang ini. Oh iya, jadi akhirnya dia tahu bahwa ternyata cara dia menyampaikan informasi kepada temannya ini kurang baik. Gitu. Jadi di situ juga cara mereka saling memberikan kritik membangun pada sesama temannya. Itu yang saya inginkan. Jadi makanya kenapa saya berupaya hanya menyusun strategi belajarnya saja. Nah, kemudian minggu ketiga saya melakukan refleksi awal inside outside circle. Ini jadi berkeliling, ada lingkaran kecil, lingkaran besar, kemudian masih sama seperti itu. Saya membagi lingkaran kecil itu menjadi pembicara pertama, lingkaran besar menjadi pembicara kedua. Kemudian saya menyampaikan, ya silakan pembicara pembicara pertama yang di dalam itu menyampaikan apa saja yang masih diingat sesi belajar minggu lalu. Kemudian nanti yang pembicara di luar juga mendengar. Nah, kemudian saya balik lagi yang di luar apa saja yang yang masih diingat dari minggu lalu. Kemudian saya menanyakan lagi tokoh yang minggu lalu dia jelaskan itu apa. Kemudian dia kembali ke tokoh yang dia jabarkan. Kemudian itu juga sama. Jadi 2 kali pembicara pertama 2 kali berbicara, pembicara kedua 2 kali. Tapi kalau mau nambah juga boleh. Yang pasti kalau inside outside circle ini memang butuh ruang. Jadi memang skenarionya bisa saja di dalam kelas, tetapi dengan cara kita ngatur dulu posisi, tetapi bisa juga di luar kelas, itu juga kita harus mengatur posisi. Nah, kalau TPS, Tim Para and Share, itu dia berpasangan bisa di depan kelas. Jadi, saya mencoba mengcombine beberapa model itu, tujuannya adalah agar anak-anak tidak bisa menebak, betul mau ngapain lagi, oh ini putar-putar, dan sebagainya. Nah, posisi di inside outside circle ini juga saya akan mengganti, cara menggantinya adalah seperti roda gear. Yang di dalam jalannya ke kiri 2 langkah, yang di luar jalannya ke kirinya juga 2 langkah, karena kan berhadapan. Jadi kan kirinya mereka adalah akan saling gear.
ada dalam, ada luar. Jadi sehingga semakin menjauh dari teman yang dia konfirmasi tadi. Itu strateginya. Nah, pesta topeng di minggu ketiga itu saya juga mencoba untuk mengadakannya di dalam kelas. Nah, seperti ini di dalam kelas. Ya, ini kalau di dalam kelas itu akhirnya ada yang duduk. Ya. Nah, ini dia diskusi. Ini mau bicarakan apa? Dia diskusi dulu Bapak Ibu untuk pas sesi konfirmasi hasil pemahaman. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, ini yang mengkonfirmasi adalah yang menyimak, dan ini yang di depan pintu bukan lagi di buku, mereka adalah ahlinya. Jadi yang berdiri di kanan itu selalu saya menyatakan dia ahlinya untuk apakah benar yang sudah disimak, adakah tambahan dari paparan yang belum selesai tadi. Saya rasa itu yang bisa. Nah, ini adalah film yang ini dipajangnya di kaca kelas ya, di jendela kelas, jadinya kok kayak cakep gitu. Nah, ini dia sesinya. Jadi saya tidak sempat banyak banget, hanya posisi. Nah, ini mereka tidak ada yang memegang HP dan lain sebagainya, karena memang tujuannya adalah betul-betul bagaimana anak-anak bacanya sedikit tapi bisa mengkonfirmasi hasil ide pemikirannya dari hasil tulisan yang mereka browsing. Jadi memang tujuan saya adalah bagaimana anak-anak itu belajar dengan cara sedikit saja tetapi bisa meresap atau bisa diterima oleh temannya. Daripada banyak yang kita sampaikan, banyak yang kita inginkan tapi anak-anak belum tertarik untuk menyimaknya. Jadi perlahan-lahan aja. Saya makanya membaginya seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila belum terlalu maksimal, karena ide pemikiran saya hanya sampai segitu aja dulu, tapi dari masukan teman-teman mungkin saya akhirnya bisa tambah mengembangkan lagi kemasan-kemasan dari pembelajaran kita nantinya. Sekian dari saya Bapak Ibu, saya kira nanti dilanjutkan untuk kita berdiskusi ya, memang tujuannya adalah kita berdiskusi bersama. Insya Allah kritik dan saran atau pertanyaan dari Bapak Ibu itu akan semakin menambah hasanah keilmuan kita bersama nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Purni? Mas, silahkan dilanjutkan. Diambil kendali setirnya mungkin. Masya Allah. Terima kasih Bu host. Mohon maaf sebelumnya tadi sempat ini Bu, jadi tadi saya telat masuk. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sangat menarik apa yang telah kita dengarkan dari presentasi narasumber kita Ibu Hajan Khairunisa. Dari beberapa yang telah dijelaskan tadi Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya pembelajaran model pesta topeng ini saya pernah dapatkan satu kali Bu Haja, ya. Sebenarnya ini dari tahun 2015, ya. Pernah waktu itu juga kita dari pesta topeng itu kita dibagi kelompok seperti halnya apa yang disampaikan tadi Bu Haja, dan luar biasa memang sangat aktif, ya. Baik, kembali kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin memberikan saran atau masukan yang sifatnya membangun dari pembelajaran yang telah dipaparkan oleh Ibu narasumber tadi. Disilahkan Bapak Ibu. Ya, ada yang angkat tangan tadi Bu aja. Ini Pak Arwin ya. Pak Arwin. Disilahkan. Halo. Kedengaran nggak? Pak Arwin? Oh iya, ada Ibu Nuri. Bunda Nuriati. Pak Arwin belum ini. Kedengaran suaranya Ibu Nuri? Ya. Silakan Bu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, jadi warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah sangat berbahagia dapat berjumpa dengan pemateri guru S94. Beliau juga itu saya harus akui bahwa benar-benar guru. Iya. Beliau adalah salah satu termasuk guru anak saya sebenarnya juga. Ya, di SMA 4. Itu yang pertama, sama apresiasi terhadap beliau. Kemudian berkaitan dengan pesta topeng tadi, memang dalam aspek pembelajaran agama itu ada salah satu aspek yang harus kita ajarkan terhadap siswa, yaitu aspek tarik atau sejarah. Yang mana ketika tadi saya telah mengikuti materi dari pemateri, maka saya ada inspirasi seperti itu, meski barangkali masih timbul di benak saya beberapa hal yang agak ribet buat saya, karena memang saya tadi berpikir bahwa pesta topeng itu kondisinya seperti pesta, ya ramai, ada musik dan macam-macam, sehingga mungkin anak-anak itu menyenangkan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika kita memberikan ilustrasi topeng itu, kemudian kita kaitkan dengan materi yang kita ajarkan, misalnya di dalam pembelajaran SMP itu materi sejarahnya adalah hijrah, misalnya hijrah ke Madinah sebagai kecintaan Rasul kepada Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana kita ingin memberikan memberikan terhadap siswa tentang topeng itu, topengnya Rasulullah itu seperti apa? Kita mau gambarkan topengnya. Mungkin kalau isi-isi materinya itu boleh, tetapi materinya kita memberikan gambarnya Siti Aisyah gambarnya begini, Siti Fatimah gambarnya begini, saya ragu kembali untuk memberikan gambar-gambar terhadap anak-anak ini, jangan sampai saya telah salah. Itu yang pertama. Yang kedua, durasi waktu selama 5 minggu itu memang menurut saya adalah akan menjadi anak-anak semakin mampu. Tetapi ketika kita kaitkan dengan minggu efektif, apakah materi sejarah itu memang cukup 5 minggu, itu mungkin menjadi satu kendala buat saya, karena memang di dalam modul itu kita sudah rancang itu berapa materi sejarah yang akan diajarkan. Ya, jadi intinya saya ragu ketika mengajarkan sejarah Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana model topengnya itu kepada anak-anak, itu yang menjadi ini sama saya. Mungkin kalau gambarnya Hasanuddin, gambarnya ini enggak jadi, karena mereka manusia biasa. Tapi topengnya Siti Aisyah, topengnya Siti Fatimah, topeng siapa? Apalagi ini di pelajaran SMP ini ada lagi sejarah tentang sejarahnya Fatimah, Siti Fatimah. Bagaimana kita mau mengarahkan kepada anak begini topengnya Siti Fatimah? Ya, itu barangkali ini saya harus hati-hati. Demikian, terima kasih atas materinya. Ini menjadi inspirasi buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Nuri atas masukan dan pertanyaan yang buat narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu narasumber untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Nuriati. Wah, luar biasa. Jadi saya kepikiran ya, gimana caranya untuk sama ya dengan Pak Kardono. Tadi saya membaca gimana dengan anak-anak yang jenjang bawah di room chat ya, saya lihat. Jadi kayaknya sama nih. Ibu Nuriati, jangan-jangan saya curiga nih, SMP juga ini. Ya. SMP ya, Bu Nur ya? SMP. Kelas 7. Iya, baik, menarik ya ketika kita berbicara bahwa bagaimana ini pesta topeng ini, apakah jadi Bapak Ibu, saya kebetulan ya materi tari itu ada 10 tokoh yang saya harus hafal. Kemudian saya kalau ngajar, saya pernah mengajar tokoh itu saya jabarkan. Minggu pertama saya jabarkan 5 dulu, tapi mereka diskusi, kemudian kita diskusi. Tapi saya tidak melihat bahwa siswa itu aktif belajar. Yang aktif itu saya, karena saya yang menjelaskan, kemudian, oh bukan begitu, nah itu yang benar gini-gini. Nah, sedangkan di sisi lain, saya kepikirannya begini Bu.
Kalau saya materi sejarah, saya ngajarnya satu hari itu 3 kelas. Insya Allah di jam pertama saya itu qualified, Bu. Karena suara saya strong, minat saya bagus, karena jam pertama. Maka saya akan menjadi guru yang diidolakan. Tapi begitu masuk di sesi kedua, yakni di kelas berikutnya, sudah waktu tengah-tengah, saya akan lowbat sedikit kan, karena secara usia saya bukan semakin muda, usia saya semakin tua. Maka saya akan kualitas saya semakin menurun. Kalau di jam terakhir, insya Allah siswa semakin bingung. Karena gurunya sudah letoy, sudah lemah, siswa goyang sedikit langsung dijadikan pemicu untuk marah. Nah ini saya takut diri saya. Dan insya Allah kalau anak kita ini semakin tua, semakin mudah tersinggung. Jadi akhirnya saya berpikir, kok jadinya saya menjadi guru yang membuat kusut muka ya, padahal kalau saya hitung-hitung kayaknya perawatannya perempuan saat ini skincarean mahal deh. Ini kan nggak cocok ini menguras duit dan menguras tenaga ini luar biasa. Maka saya akhirnya memilih pesta topeng. Nah, pesta topeng ini saya buat untuk meminimalisir saya menjelaskan ke siswa. Jadi tokohnya itu mereka waktu diskusi minggu pertama itu kita betul-betul dia betul-betul mengkonfirmasi, Bu ini sudah, oh iya kayaknya ini sudah benar, iya kayak bagus luar biasa, pokoknya apresiasi. Udah clear ya. Sekarang coba cek mana gambar tokoh yang kalian ingin ambil nantinya. Sudah mereka pamer. Yang ini Bu saya, yang ini Bu saya. Ini tapi kayaknya wajahnya tidak terlalu bagus Bu. Saya cari lagi yang bagus. Oh iya. Kalau gitu gimana caranya supaya dia lebih bagus gambarnya? Dia lebih terang atau bisakah yang ini hitam putih dia jadi agak tidak hitam putih? Oh iya Bu, bisa kayaknya. Nanti saya coba. Akhirnya dia belajar IT juga kan? Nah, pada posisi itu clear ya. Nah, selanjutnya saya memang kesannya kalau kata Pak Kardono kualitatif. Sebenarnya enggak, karena kan soalnya adalah soal esai. Anak-anak, tokoh mana yang kamu ingat? Tuliskan satu saja dulu. Kan saya nggak memaksa, jadi saya membuat anak-anak dulu itu mau menulis. Ini kan proses literasi, pelan tapi pasti. Ya silakan, satu saja yang ditulis, yang kamu sukai. Kalau dia nanti kita boleh jujur Bu, ada siswa itu yang punya kemampuan menguraikan atau menjelaskan dengan bagus. Nah itu pasti paling banyak isi kotak informasinya. Nah yang sedikit itu pasti karena dia juga kematangan dalam menjelaskan itu tidak bagus. Maka dia akhirnya sedikit pertanyaannya. Atau sedikit informasi yang masuk di kotaknya. Nah itu akan membuat anak-anak mengatakan, kenapa banyak yang tahu ini? Oh iya soalnya, nanti saya cross check. Kenapa banyak yang tahu ini? Iya Bu, soalnya waktu dia jelaskan itu, suaranya Bu. Ada tuh siswa yang kecil suaranya. Jujur sampai saya bikin di FB saya itu, dia bawa mic. Untungnya siswa kelasnya itu bawa mic. Jadi saya suruh pakai mic, bayangin. Karena kecilnya suaranya. Nah, apakah itu kualitatif? Ada nilainya. Kan nilai esai apa bedanya kalau dari 5 tokoh yang diajarkan, anak itu bisa menjelaskan satu tokoh yang dia simak dan satu tokoh yang dia miliki, kan itu sudah dapat kan? Ketika dia meng-cross check jawaban temannya, itu kan berarti tokoh yang dia jelaskan dia ingat kan? Berarti sudah 2 tokoh dari 5 tokoh yang akan kita ajarkan pada minggu itu. Terus kemudian lagi acak satu tokoh dia mau menjawab nanti ya belakangan. Jadi seperti itu kita siasatnya minimal dua tokoh itu dia udah pegang. Itu yang saya maksud. Nah, bagaimana dengan ibu? Kalau ibu tokohnya adalah tokoh Rasulullah, terus tokoh sahabat Rasulullah, ini nggak ada gambarnya. Di zaman dulu kayak belum tercipta itu yang namanya optik ya. Nah, Bapak Ibu, jangan memaksakan tokoh pesta topeng ini untuk di kegiatan tari. Bapak Ibu merasa nggak sih bisa memerankannya, memainkan pesta tokoh ini di materi akhlak? Ya kan? Gambarnya orang lagi marah-marah,
gambarnya, tapi kan bikin ikon aja, jangan gambarnya wajahnya orang, tersinggung orang kalau pas lagi marah wajahnya ditampilkan. Ikon aja, ikon marah, ikon ini. Jadi kemudian terserah, tinggal nanti dikembangkan apa kontennya gitu. Kalau saya tadi itu kontennya memang tentang karyanya. Kan dia sambil pakai topeng gini ya Bu ya. Itu dia nanti anggap ini topengnya. Dia megang gini, itu dia sambil jelasin, saya adalah saya lahir di sini, saya meninggalnya di sini. Kemudian dia buka topengnya. Guru, masa saya jelasin saya meninggal? Saya bilang, ya kan kamu ceritain sejarah orang. Oh iya ya. Dia pasang lagi. Ya, saya meninggal di sini. Karya saya itu luar biasa hebat. Karya saya ini. Ide pemikiran saya yang paling hebat itu ini. Jadi dia menjelaskannya ala-ala dia. Tapi ada juga yang membaca teks. Nama saya ini, peran yang saya melakukan ini. Jadi ekspresi masing-masing lah. Jadi ada yang ketawa itu berasa lucu, kok dia jelasinnya, dia jelasin apanya dan sebagainya. Tapi itu adalah fine-fine aja. Karena memang baru. Kemudian dia mengatakan, Bu Guru setengah mati menghafal, setengah matinya menyimak. Nah, kenapa harus ada konfirmasi? Untuk memastikan itu menyimak cerita dari temannya. Kebayangkan Bu, kalau kita udah cerita ngalor ngidul ternyata tidak ada yang didengar oleh teman kita, kan gondok. Makanya konfirmasi secara langsung yang tadi divideokan. Nah, konfirmasi tidak langsungnya di mana? Di dalam kotak informasi. Itulah asesmen, ada bukti hitam di atas putih. Kan dia sudah dikonfirmasi dulu salah benarnya, iya kan? Jadi untuk memantaskan nilainya bagus itu ada proses yang benar Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba kita bikin assessment, terus kita paksa anak itu bisa qualified, nilainya menjadi 80-90. Tapi proses ini kita gagal. Kalau tidak ada konfirmasi secara langsung, karyanya, karya apa dan lain sebagainya, itu kan konfirmasi langsung ini, anak-anak bisa langsung dikonfrontir. Gimana ahli? Benar nggak ceritanya nih yang dia simak? Kurang Bu, tadi saya tidak bilang itu, yang dia meninggal itu bukan di situ, salah dia mengingatnya. Dia langsung konfirmasi secara langsung dengan ahlinya, kan pakarnya ya, saya bilangnya ahli. Nah, kemudian nanti kotak informasi itu cukup 5-10 menit Bapak Ibu. Kan cuma menuliskan istilahnya rangkuman hasil belajar bahasa tidak langsungnya. Dia tulis, dia jawab, dan itu assessment kan. Prosesnya udah dapat, formatifnya dapat. Gitu. Rencana saya begitu. Jadi harus tarik. Kalau tokohnya Rasulullah ya ampun saya. Nanti Ibu Nisa itu yang ajar dulu. Bagaimana Bu Nuri? Kalau umpama rukun iman atau rukun Islam ya pas materinya orang sholat itu ada yang sholatnya main kah atau apa, terserah Bapak Ibu lah. Pesta topeng ini tidak harus topengnya ditarik gitu aja, tinggal dipikir-pikir aja Bapak Ibu. Justru kalau Bapak Ibu nemu pesta topeng di materi lain, saya mau ngikut. Kenapa? Ya saya kepikiran kan. Oke, silakan. Saya kembalikan ke Bu. Terima kasih Bu narasumber. Ya, bagaimana dengan Bu Nuri? Apa sudah Ada inspirasi. jelas? Alhamdulillah. Ya bahaya kalau mau buat topengnya Rasulullah apa semua Bu ya. Jadi kita selesaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin memberikan pertanyaan atau saran dari pembelajaran tadi? Ada Ibu Heni. Bu Heni Kalsum. Mau bertanya Bu atau? Oh iya. Terus pertanyaan yang di chat ini sudah dijawab tadi ya Bu? Bu aja? Sudah. Iya sudah insya Allah. Jadi makasih Pak Kardono. Jadi akhirnya saya juga akan berupaya untuk menjaga bagaimana proses penilaian nantinya. Jadi kadang-kadang juga sebagai manusia kadang suka lengah juga sih. Kadang-kadang ini ya baku buru-buru dengan asesmennya biasanya.
Dan yang di latihan pertama itu asesmennya nggak dapat saya sama sekali, karena jujur karena 10 semua tokoh itu diperankan dalam 1 minggu itu, jadi ngus-ngusan. Malah saya konfirmasi dari seharusnya kan anak-anak memahaminya 5 atau 7 ya, itu kadang 2 aja yang dia pahami, itu juga sudah luar biasa. Akibatnya itu loss. Padahal sudah belajar dengan maksimal, prosesnya dapat, ini dapat, karena materinya terlalu dipaksakan banyak. Jadi makanya saya mengatakan bahwa ketika saya mau mulai pesta topeng ini, saya tidak hanya mengajarkan di 1 kelas, saya uji coba lagi. Kenapa? Karena saya mau mencari titik lemahnya dari ide saya ini. Oh, di sini saya kekurangan. Aduh, ininya kurang ini. Aduh, kotak ininya masih kurang ini. Dan lain sebagainya. Walaupun sudah begitu, belum tentu juga anak-anak berhasil ya, enggak masalah. Yang penting sebenarnya ini ya namanya lupa ya. Tidak semua anak bisa mengingat, memorinya yang bagus, sama dengan kita juga. Dan jujur, kenapa saya milih pesta topeng ya supaya memudahkan saya untuk mengajar. Jadi saya cuma ngontrol anak-anak, memastikan ya peralihan. Ya sekarang konfirmasi, habis itu ya teman baru lagi, konfirmasi lagi. Kalau langsung seluruhnya tapi harus ada. Ya, luar biasa memang refleksinya Bu Haja. Ya Bapak Ibu sekalian, ada yang angkat tangan, Ibu Hamidah? Coba angkat tangan. Bu Hamidah, Bu Sarmila. Iya. Bu Hamidah dulu ya? Tidak. Silakan Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung saya baru yang alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu di udara dalam rangka mengikuti Zoom ini. Tadinya saya tidak tahu ada di ini, tapi saya lihat di grup Pak IMP dan ada kesempatan saya ikut gabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pahalukunna jami'an Ustazah wa Ustaz. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Ini baik. Alhamdulillah. Saya menyimak tadi di pertengahan saja ya, dan saya bisa menangkap bahwa materi ini sangat bagus buat syirah nabawiyah ya, syirah sahabat lainnya dalam materi baik SMP mungkin maupun SMA. Dan saya kebetulan ya untuk SMP kalau kan materi itu materi sejarah, memang saya lihat ini materi ya lalu berada di akhir semester. Misalnya semester 1 itu berada di bab-bab terakhir, dan juga di semester genap berada juga di bab-bab terakhir juga. Dan dengan penempatan materi di akhir di semester kedua semester ini, nampaknya materi ini menimbulkan perasaan ada bolehlah dikatakan materi perlakuan selalu di belakang, jadi ada dari segi waktu itu kayaknya anak-anak sudah mulai jenuh atau bosan. Begitu pula mungkin ustaz-ustazahnya, karena mungkin menganggap ini sudah materi terakhir. Boleh saja kita mungkin mencatat lah dan lain sebagainya ya, tapi mungkin dengan adanya penyampaian materi ini juga saya merasa bagus sekali dan kita contoh. Tapi yang saya inginkan dari pemaparan materi tadi itu dari segi judul mohon maaf ya,
Awan pada pemateri Iya. bahwa mendengar atau melihat kata pesta topeng, apa namanya, nampaknya saya sedikit bertanya tadi apa yang dimaksud pesta ya? Apakah di situ ada termasuk tapora atau apa? Padahal kita kayak ini pendidik agama menggunakan kata pesta. Ditambah lagi dengan kata-kata topeng. Tambah kaget saya, ada apa ini topeng? Topeng itu kan artinya penampakan seseorang yang apa namanya, kayak di balik layar begitu. Jadi bukan orang sebenarnya. Nah, di sini kira-kira apakah ada istilah agama yang kita kaitkan dengan judul ini? Ya, aslinya kita kaitkan dengan bahasa-bahasa agama dan itu dan topeng itu sendiri. Anak-anak juga merasa terpanggil bahwa materi ini di Sirah ini sejarah kenapa topeng atau pesta di dalamnya dan sebagainya. Jadi itu saja mungkin dari saya, bahwa bagaimana kalau kita dekatkan dengan bahasa agama atau kamus-kamus roh yang bisa terpancing sedikit untuk anak-anak mengetahui. Oke lah kita pakai apa namanya judul-judul umum, tapi maksud saya adakah ada istilah-istilah yang menarik dari segi agama begitu. Jadi mohon maaf ini afwan Ustazah kalau sedikit saya ini saya hanya inginkan suatu apa namanya anak-anak tertarik dengan kata-kata agama atau kata-kata bahasa yang dekat dengan keislaman. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Guru Hamidah atas masukan dari pembelajaran pesta topeng ini. Ya, mungkin langsung saja ditanggapi oleh Bu narasumber, disilakan. Mohon maaf Bu Nuri, tolong di-mute dulu anunya, speakernya itu. Terima kasih Pak Hamidah atas saran yang disampaikan. Tujuan dari nama ini lebih kepada apa ya, kalau kita ikut kegiatan atau semacam menulis karya, biasanya judul itu menarik itu apabila kita mampu menarik EKC gitu loh. Nah, kenyataannya memang saya inspirasi dari pesta topeng. Tetapi kan yang saya sekali jelaskan tadi pada pesta Halloween itu kan orang hanya berpesta pora dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba mendesain bahwa itu topeng itu hanya sekedar modelnya aja, ikut gayanya orang yang sana, tetapi tetap kontennya keislaman, yakni menjabarkan tentang ide pemikiran dari tokoh tersebut dan lain sebagainya. Jujur, kalau sebelumnya siswa itu malah tidak tertarik dengan gambarnya tokoh. Nah, karena dia sudah mulai ngeprint, malah akhirnya dia mengatakan begini, Bu Guru, kenapa wajahnya begini sekali ya? Tidak menarik sekali Bu Guru. Saya bilang, emang wajahnya mau diapakan? Jadi akhirnya yang tadinya dia tidak terlalu tertarik melihat, akhirnya kan dia tertarik, kan dia harus ngeprint, kemudian dia amati, dia gunting. Proses dia menggunting itu Bapak Ibu, ternyata dia merekam. Ternyata tokoh ini tuh, lihat dia punya kumis, lihat dia punya sorban, dia bikin begini. Yang tadinya saya tidak kepikiran bahwa dia akan sampai menganalisis seperti itu. Saya ketawa aja, jadinya saya bilang, iya ya bagus juga dengan adanya ini. Jadi saya sengaja meminta mereka melaksanakannya sendiri. Tetapi terima kasih, nanti kalau memang ada saran dari teman-teman, kita cari nama yang agak islami juga boleh. Cuman ini memang saya biasanya kalau nulis selalu bikin tulisan itu harus EKC gitu loh, itu standarnya yang kalau kita nulis karya gitu aja, lebih kepada itu aja, tidak ada keinginan untuk menunjukkan bahwa ini
Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Nuriati, dikiranya kalau pesta itu ada musiknya dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali musik selama proses pesta topeng. Dikatakan pesta karena semuanya itu berpindah-pindah, kan modelnya orang pesta topeng itu Bapak Ibu kan mengenal dari A terus pindah lagi ke B terus pindah lagi ke C, cerita kiri kanan. Nah, saya membuat simulasi orang berpindah-pindah itu dengan cara model pembelajaran. Contohnya tadi yang pertama berpasangan, ya itu pertama. Yang kedua, temukan 2 teman baru yang berbeda tokoh dengan diri sendiri, itu yang kedua. Yang ketiganya lagi adalah menemukan 1 teman yang ingin diketahui lagi dari yang belum diketahui. Ya kan 5, berarti dia udah pindah 4, kan berarti selesai semua materi. Hanya strategi aja Bapak Ibu. Jadi perpindahan-perpindahan itu mirip dengan pesta topeng, hanya bedanya sesuai instruksi dari saya. Jadi tidak ada yang namanya mereka berpindah tanpa arahan. Jadi setiap kali habis selesai perpindahan, kita konfirmasi apa yang didengar, kemudian tim ahlinya menyampaikan apa hasil konfirmasinya, kemudian berpindah lagi itu. Jadi seperti itu. Sama modelnya orang lagi pesta topeng itu kan saling mengenal orang baru dengan cara tertutup wajahnya, kan gitu. Saya hanya melihat film itu sebagai sebuah ide untuk membuat sebuah pembelajaran seperti pesta topeng. Itu yang saya maksud. Jadi ketika saya mengatakan pesta topeng, anak-anak ingat, oh kan pesta topeng tuh pindah-pindah, terus bagaimana cara pindahnya kami ya? Itu jadi makanya saya menamakannya kembali ke situ. Tapi tidak masalah kita menggantinya. Monggo Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mengadopsi, kan makanya ada ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bapak Ibu punya hak untuk memodifikasi lagi. Dan saya rasa apapun judulnya, ketika Bapak Ibu modifikasi, itu karya Bapak Ibu. Mau sama dengan saya, tetapi ketika Bapak Ibu menemukan lebih baik lagi cara mendesainnya, strateginya, berarti itu karya Bapak Ibu. Kita di sini hanya membantu untuk saling berkomunikasi aja ya. Jadi terima kasih sarannya, tapi memang seandainya saya bisa bahasa Arab, saya mau ganti bahasa Arab Bapak Ibu, tapi saya nggak tahu bahasa Arab. Jadi akhirnya makanya bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya kalau saya bisa bahasa Arabnya, itu pasti lebih keren gitu loh. Karena kan ikonik EKC-nya nemu gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pakai bahasa Inggris saja mungkin. Pakai bahasa Inggris lagi. Saya bingung lagi nanti. Ya, silakan. Ya, makasih Bu Haja atas jawabannya. Bagaimana dengan Ibu Hamidah? Jadi apa yang saran Ibu tadi bahwa pembelajaran yang dimaksud Bu narasumber tadi adalah suatu ide bagaimana supaya menarik saja dari judulnya. Namun kalau begitu kita ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, Ibu itu saya suka saya menarik juga, tapi ya insya Allah kalau istilah judul berarti kembali ke masing-masing individu. Dikembangkan lebih baik. Ya, barakallahu fikum. Amin. Terima kasih Ibu Hamidah atas sarannya. Selanjutnya ada Ibu Sarmila. Anda terbuka ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau lihatkan sebelumnya saya mau lihatkan kamera tapi saya baru bangun tidur ini. Aduh, baru bangun tidur ternyata Ibu. Untuk saya cek HP ternyata saya lupa kegiatan. Guru SLB ini Bu. Oh, Masya Allah. Ya betul. SLB Kota Kendari. SLB ini Kota Kendari. Tapi legal. Baik, Bu presenter. Saya hanya sempat mengikuti beberapa uraian materinya sebelum di closing. Yang jelas bahwa model pembelajaran atau teknik pembelajaran seperti ini sangat menarik untuk diterapkan di siswa karena dia lebih proaktif arahnya ke siswa seperti itu. Yang kedua adalah
penerapan model pembelajaran seperti ini juga memberikan atau meminimalisir penggunaan HP kepada para siswa. Nah, ini kalau dikaitkan dengan berbagai macam model pembelajaran yang ada, yang berbasis IT abad 21 itu ya mungkin 11-12 dengan model pembelajaran marketplace activity. Keaktifan siswa di situ. Nah, sempat juga saya saya dengar pertanyaan dari bundaku, Bunda Nuryati, tentang bagaimana dengan kalau misalkan Nabi. Jadi dalam hal ini kalau saya punya bukan maksud maksudnya kayak gini, model pembelajaran yang diajarkan ini itu enggak semuanya harus kita terapkan di situ. Misalnya kalau kita mau misal kita mau arahkan ke tarik sejarah, ya kalau misalkan kita bisa misalnya kita angkat sejarah tentang Wali Songo, boleh karena tersebar dia punya foto-foto seperti itu. Nah, kalau masalah penilaian itu kan penilaian itu berbagai macam, bukan hanya berbentuk dalam hal pertanyaan seperti itu, tapi bisa misalkan dalam bentuk lisan atau unjuk kerja. Jadi salah satu model unjuk kerja itu ya bisa bagaimana dia misalkan unjuk kerja kategorinya persentase dari pemahaman dia tentang topeng yang telah ditugaskan kepada mereka. Itu dalam itu kategori tentang asesmen bisa lisan atau unjuk kerja. Jadi bukan hanya dalam hal bentuk pertanyaan, tapi aktivitas siswa itu bisa dikategorikan sebagai asesmen. Selanjutnya bagi saya adalah karena saya tidak mengikuti tadi secara full, saya hanya ingin bertanya, apakah dalam proses pembelajaran itu, di saat kita memberikan materi itu, taruhlah misalkan ada tokoh Wali Songo, ada beberapa orang, sedangkan kan di dalam kelas taruhlah misalnya ada beberapa siswa itu, apakah dalam pemberian tugas itu secara berkelompok atau secara per individu, seperti itu, Bu. Jadi ya untuk sementara pertanyaannya seperti itu, hanya masalah bagaimana dia punya prosedur pembelajarannya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarmila ya atas masukan dan pertanyaannya. Ya, saya langsung saja ke Ibu narasumber mungkin. Ya, terima kasih. Silakan Bu Haja. Iya, terima kasih banget Bu Sarmila udah ngasih ide. Jujur di kurikulum Merdeka ini kami di SMA juga ada tokoh Muslim, tokoh yang Wali Songo atau tapi bukan ke Wali Songonya sih, tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Jadi setelah pasca Wali Songo ya, jadi seperti para kiai-kiai. Nah, jadi saya terinspirasi bikin lagi kayaknya saya ini. Makasih udah ngasih inspirasi, malah akhirnya saya harus menekuni mencari titik lemahnya lagi nanti uji cobanya di toko-toko Islam di Indonesia nantinya. Kemudian seperti apa nanti baginya per kelompok Bapak Ibu, saya baginya berkelompok. Jadi umpama satu kelompok ada 8 orang. 8 orang ini dia harus menyelesaikan 2 tokoh yang dikerjakan. Jadi mereka mengerjakannya 2 tokoh. Kemudian, tapi nanti presentasinya alat pesta topeng tadi di minggu kedua. Minggu kedua itu 4 dulu. Kalau memang ada 9 Wali Songo ya berarti 4 dulu atau 5 dulu baru nanti terakhir sisanya. Jadi diberi memang tugasnya sehingga mereka betul-betul siap. Nanti terasanya nanti yang di kedua mereka udah lebih siap karena udah punya pengalaman di minggu sebelumnya. Biasanya demikian. Nah, kemudian kenapa saya terinspirasi dengan pesta topeng ini? Dahulu di tahun 2018, jadi sebelum datangnya COVID, saya udah bikin pesta topeng ini. Tapi yang berbeda adalah saya yang ngeprint gitu loh Bapak Ibu. Saya yang ngeprint, saya ngeprint, saya ini, kemudian saya bawa di kelas, kemudian saya suruh anak-anak pakai dan lain sebagainya. Tapi saya lihat anak-anak makainya kayak malas-malasan dan lain sebagainya. Saya jadi di situ jujur saya matikan ini strategi ini.
saya diamin aja, kok nggak ketemu ya, nggak seperti yang saya punya ide gitu loh. Nanti pas di kemarin itu tahun lalu saya uji coba, kok saya yang ngerjain ya dulu. Kenapa bukan siswa yang saya suruh mereka ngeprint? Karena memang posisinya adalah saya mendesain waktunya. Jadi saya dulu saya sempat ngarahin dulu, ngajar dulu, baru ngarahin, baru diskusi anak-anak. Jadi akhirnya kayak habis idenya, kelupaan untuk nyuruh mereka ngeprint. Dan tahun dulu itu juga kita boleh juga jujur, dahulu itu anak-anak kan belum fasilitas ID-nya belum bagus, kemudian belum bagus dalam tanda kutip bahwa seperti printer itu kan masih 1-2 orang yang punya di rumahnya. Kalau sekarang sudah lebih bagus, makanya saya dengan santai aja, anak-anak ngeprint ya. Terus anak-anak kalau mau pergi ngeprint di mana aja dia nyaman-nyaman aja mengeluarkan biaya. Kalau dulu kan masih berhitung banget. Jadi memang kenapa saya juga agak kesulitan dahulu itu karena itu tadi. Terus kenapa agak bisa bagus hari ini kemarin itu ya karena memang saya punya pengalaman dahulu saya yang ngeprint, rencana saya adalah memudahkan dan memberi kecepatan pokoknya gini tapi akhirnya tidak terasa anak-anak. Nah ketika yang kemarin memang lambat, tapi waktu dia menggunting dia mengomentari, sepanjang dia menggunting dia komentari, Bu guru saya ini saya gunting ini, tapi saya masih berpikir ini kenapa wajahnya begini di orang zaman dahulu kala dan lain sebagainya. Artinya dia melihat dan lain sebagainya. Kalau dulu kan saya yang melihat gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Sarmila udah berbagi dan menginspirasi lagi malah tentunya. Iya. Gimana Bu Saya Sarmila? kira demikian. Iya betul, sangat menginspirasi. Jadi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang memang anak lebih apa ya? Lebih bersemangat di saat kita menyajikan materi itu, entah itu materi ataupun ujian, itu dalam bentuk keaktifan dia, lebih pro kita kepada dia. Silakan disuruh dia mencari, dibandingkan kayak kita hanya menyediakan seperti itu. Terima kasih banyak. Bu moderator. Ya, makasih Bu Sarmila. Ya, saya tambahkan juga bisa dalam asesmennya itu bentuknya performance, Bu. Iya, saya pernah juga dapati itu ada yang berpantun, ada yang buat nyanyian seperti itu kayaknya. Ya masih ada Ibu Heni. Oh, Bu Heni enggak ya. Tadi ada Ibu Mahmudah saya lihat. Mahmubah. Ya. Tanya. Pak. Pak Ketua mau bertanya Pak? Atau sudah pas ini? Semakin sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, disilakan Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kegiatan ini dari awal karena ada yang bermasalah. Tapi pada prinsipnya bahwa yang dilakukan oleh Kombel ini di sore hari ini cukup menarik. Menariknya itu ditandai dengan beberapa banyak orang yang merespon atas materi yang disampaikan oleh Bu Haja Hairunisa. Kedepan ini bahwa kita tingkatkan dan ini lebih komunikasi, lebih bagus kalau misalnya kita sendiri yang dihidupkan dalam pembelajaran. Di era digital ini memang model-model pembelajaran itu sangat penting. Maka oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang punya kreativitas, mari kita kolaborasi melalui model ini. Itu pertama. Yang kedua memang setelah itu akan mengadakan Kombel lagi dalam materi yang luas, yang betul-betul kita harapkan pada semua jenjang. Nanti kita bicarakan apakah nanti misalnya untuk spesifikasinya apakah jenjang SD dulu, kemudian SMP atau SMA, atau mungkin ada di kolaborasi. Nah, seperti itu sehingga komunitas kita ini ramai. Mungkin kita akan ramai, nanti kita akan hidupkan pasca ini kita akan ketemu
teman-teman pengurus AKP provinsi, kita akan ketemu melakukan berbagai hal dalam rangka peningkatan pembelajaran. Di AKPAI ini tidak hanya mengadvokasi, tapi peningkatan mutu pembelajaran pada semua jenjang itu kita tingkatkan. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu Hairunisa, kemudian Ibu Indar sebagai host dan Ibu Purni sebagai moderator pada diskusi ini. Mudah-mudahan ke depan bisa kita berkolaborasi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak Ketua. Insya Allah ke depannya setelah Bu Hairunisa ini SMP dulu mungkin Bu Haja ya. Setelah itu baru SD narasumbernya. Iya, mungkin seperti itu. Ya. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau berikan saran atau pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita simpulkan dari apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini, ya bahwa judul dari pembelajaran ini adalah Pesta Topeng, namun Bapak Ibu sekalian bisa memodifikasi dari judulnya. Ya, terus pembelajaran ini juga, model pembelajaran ini juga kita sesuaikan saja dengan kebutuhan peserta didik kita. Tidak mesti di aspek tarik, ya. Boleh kita di aspek lain. Ya, mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang memang sangat menarik pelajaran ini. Saya sekali pernah dapati, tapi untuk penerapannya belum pada siswa saya, tapi pada dasarnya saya sudah pernah dapat pada pelatihan tahun 2015, dan memang luar biasa aktifnya ya, peserta didik Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan, dan mari kita bersama-sama meningkatkan potensi kita melalui pembelajaran apapun itu modelnya, yang jelas peserta didik kita dapat memahami apa yang kita sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Haja Hairunisa, pada host kita pada sore hari ini, teman-teman sekalian. Terima kasih, salam sehat selalu, tetap semangat, insya Allah ke depan kita lanjut lagi di Kombel AKPAI yang kita sama-sama banggakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, link daftar hadirnya ada di room chat, silakan diisi. Ya, Bapak Ibu silakan. Silakan diisi Bapak Ibu berkenan dengan serta. Terima kasih Bu Andi ya. Adakah sertifikatnya ini? Insya Allah ada. Ada sayang. Ada sayang, ada. Kita juga bisa.